Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan tidak menutup kemungkinan untuk memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa pemanggilan saksi termasuk Jokowi akan ditentukan berdasarkan kebutuhan penyidikan. Ya, jadi gini, pemeriksaan itu dibutuhkan manakala kemudian memang diperlukan, kemudian ada relevansi dengan perkaranya, ya, kemudian dikaitkan bahwa penyidik memang membutuhkan keterangan itu untuk melengkapi, gitu. Tapi itu tidak serta merta juga, gitu. Artinya semua pasti ada kajiannya, gitu ya. Artinya kajiannya itu, dari satu saksi ini sebenarnya sudah cukup, gitu. Karena apa? Proses penegakan hukum itu kan murah, cepat, sederhana. Prinsipnya kan begitu. Meskipun seringkali ada juga yang prosesnya agak lambat. Tapi lambat itu bukan karena memang disengaja, itu karena semuanya karena ada beberapa pertimbangan yang sifatnya teknis. Ya itu penyidik lah, gitu. Ya. Yang memeriksa, itu kan bantu BPK, bantu PPATK, itu. Jadi sejak mulai jadi wali kota, dia korupsi, dan itu sudah tercium kemana-mana. Gitu. Apalagi ketika jadi gubernur maupun jadi presiden, ya kan? Jadi oleh karena itu, alangkah anehnya seorang Jokowi yang bukan jadi presiden lagi, yang sudah sama statusnya dengan cita-cita rakyat ini, tidak tersentuh. Gitu. Jadi kita mendesak KPK dibantu BPK, dibantu PPATK, periksa harta kekayaan Jokowi. Karena Jokowi ini juga bapak korupsi Indonesia atau pelopor korupsi Indonesia, PPI atau PKI. Oleh karena itu, mari kita bersama rakyat Indonesia ini mendesak bergerak lagi untuk membongkar korupsi Joko Widodo, anaknya, keluarganya, pokoknya seluruh anggota keluarga dia. Insya Allah mulai dari Jokowi, pemberantasan korupsi mulai dari Jokowi, baru ke yang lain-lainnya. Terima kasih. Perihalnya segera usut tuntas dugaan korupsi Saudara Joko Widodo dan keluarganya. Sebagaimana termaktub dalam Undang Dasar 45 bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang Dasar 45. Atas dasar itu kami bermaksud mengingatkan kembali kepada KPK agar dalam penegakan hukum untuk memberantas korupsi tidak tebang pilih, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Siapapun sama di muka hukum, termasuk mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Itu juga kami memberikan dukungan untuk tuan rumah Piala Dunia waktu itu. Dan juga setelah makan siang, waktu itu saya ingat betul ada pembahasan dari Perdana Menteri ini menawarkan kepada Indonesia apa saja yang harus dibangun. Dikit lagi Pak, Pak. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Nurani 98 dan ini teman-teman semua, saya bersama teman-teman ada Rangkuti, Antonio Danar, ada Wakil Kamal dan Praras Tejo, Lukbowo dan lain-lain. Sebetulnya banyak sekali teman-teman 98 yang masih berada dalam garis Nurani 98. Kami sengaja dengan niat tulus ikhlas untuk kepentingan bangsa dan negara hadir kembali ke KPK untuk, saya mungkin sudah ke-5 kali ya datang ke KPK untuk hari ini untuk meminta agar KPK kembali menelaah atau membuka laporan saya sebelumnya, yaitu tahun 2022 dan tahun 2024. Karena tentang dugaan korupsi nepotisme dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Joko Widodo dan keluarganya. Kami tadi diterima oleh Dumas, berdiskusi cukup ya panjang lah, 30 menit ya lebih, dengan namanya boleh disebutkan boleh tidak,
tetapi diterima dengan baik dan agak perdebatan sebentar, tapi kemudian ketemu solusi untuk membuka kembali apa yang sudah pernah kami laporkan itu. Kemudian kenapa kami datang kembali ke sini? Karena ada konfirmasi yang cukup kuat dari laporan OCCRP itu. Jadi sebetulnya laporan kami sebelumnya terkonfirmasi dengan rilis yang disampaikan oleh OCCRP. Dan kami merumuskan seluruh narasi ini dengan baik. Saya bacakan dulu isinya dan nanti dilanjutkan oleh Bung Anmus Dalar dan Bung Ray dan kawan-kawan yang lain. Ini kami sampaikan kepada Ketua KPK. Perihalnya segera usut tuntas dugaan korupsi Saudara Joko Widodo dan keluarganya. Sebagaimana termaktub dalam Undang Dasar 45 bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang Dasar 45. Atas dasar itu, kami bermaksud mengingatkan kembali kepada KPK agar dalam penegakan hukum untuk memberantas korupsi tidak tebang pilih, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Siapapun sama di muka hukum, termasuk mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Bahwa KPK berdasarkan undang-undang ditegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan dasar itu, kami kembali mendatangi KPK agar menjalankan semua proses pemberantasan korupsi sesuai dengan asas-asas yang telah ditetapkan oleh undang-undang, termasuk dalam menindaklanjuti laporan kami 3 tahun yang lalu dan setahun yang lalu tentang dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme, dan dugaan tindak pidana pencucian uang keluarga Joko Widodo. Bahwa mantan Presiden RI yang ke-7 yang kami laporkan KPK 3 tahun lalu bernama Joko Widodo telah disebutkan oleh lembaga internasional organisasi Crime and Corruption Reporting Project sebagai salah satu mantan presiden terkorup di dunia. OCCRP menyebutkan bahwa Joko Widodo secara signifikan melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, OCCRP juga menyebutkan bahwa Jokowi telah merusak lembaga pemilihan umum dan peradilan Indonesia yang menguntungkan ambisi politik putranya bernama Gibran Rakabuming Raka. Perilaku kekuasaan semacam ini patut diduga kuat telah dilakukan praktek KKN yang patut menjadi perhatian serius KPK agar pimpinan KPK yang baru dapat mengembalikan citra dan wibawa KPK kembali dan lepas dari stigma bayang-bayang kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo. Berdasarkan hal-hal itu, kami pada Selasa 7 Januari 2025 kembali datang ke KPK untuk menyatakan bahwa 1. Menyayangkan pernyataan KPK yang tidak secara tegas menyatakan akan mengusut dugaan korupsi Joko Widodo maupun keluarganya. Gegerkan negara, Prabowo resmi desak KPK periksa Joko Widodo. Banyak dugaan korupsi berat yang harus diungkap. Langkah berani Presiden Prabowo yang mengguncang Indonesia. Selamat datang kembali di Menyala News bersama saya Charles Hulu. Hari ini kita akan membahas kabar yang menjadi pembicaraan hangat di seluruh penjuru negeri. Kabar yang dianggap sebagai langkah sejarah paling berani dari Presiden Prabowo Subianto. Kabarnya sudah terkonfirmasi resmi. Presiden Prabowo telah mengirimkan surat perintah dan desakan keras kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk segera memeriksa, menyelidiki, dan mengusut tuntas segala dugaan kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan kebocoran keuangan negara yang terjadi pada masa pemerintahan Joko Widodo atau Joko Widodo. Ini adalah momen yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Seorang presiden memerintahkan lembaga anti rasuah untuk memeriksa pendukungnya dulu, sekaligus mantan presiden pendahulunya sendiri. Kenapa Prabowo melakukan ini? Apakah ini balas dendam politik?
Atau memang ada bukti nyata yang sangat besar sehingga tidak bisa ditutup-tutupi lagi? Selama 15 menit ke depan, kita akan bedah tuntas apa saja kasus korupsi besar yang disoroti, mengapa Prabowo mendesak sekarang, apa bukti-bukti yang sudah terkumpul, dan bagaimana reaksi kubu Jokowi yang mulai ketakutan dan panik luar biasa. Mari kita simak pembahasan lengkapnya. Jam 1:30, pukul 4. Isi: desakan Prabowo usut tuntas, jangan ada yang dikecualikan. Sumber terpercaya dari lingkaran Istana Negara membocorkan isi surat resmi dan arahan lisan Presiden Prabowo kepada pimpinan KPK. Isinya sangat tegas, lugas, dan tidak memberi ruang tawar-menawar sedikit pun. Prabowo berkata, "Saya memerintahkan KPK bekerja independen, berani, dan bertanggung jawab. Segala temuan dugaan korupsi, kebocoran uang negara, proyek fiktif, dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi dalam 10 tahun terakhir harus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Tidak peduli siapa pelakunya, tidak peduli jabatan apa yang pernah diembannya, dan tidak peduli seberapa besar pengaruhnya. Kalau ada kesalahan, harus diusut. Kalau ada bukti, harus diproses. Negara ini harus bersih, hukum harus tegak sama rata." Desakan ini langsung ditujukan ke nama besar Joko Widodo. Prabowo secara spesifik meminta KPK meneliti aliran dana, proyek-proyek strategis, dan kebijakan-kebijakan besar yang langsung diambil keputusannya oleh Jokowi sendiri, yang diduga kuat merugikan uang negara hingga ratusan triliun rupiah. Kenapa Prabowo bertindak sekarang? Jawabannya jelas. Pertama, banyak laporan hasil audit BPK yang selama ini disembunyikan atau tidak ditindaklanjuti, sekarang ada di meja Prabowo. Isinya sangat mengerikan, banyak sekali catatan merah, uang hilang, proyek mangkrak, dan pembelian barang dengan harga di luar kewajaran. Kedua, Prabowo sadar betul bahwa warisan masa lalu ini adalah bom waktu. Kalau dibiarkan, masalah ini akan meledak di masa pemerintahannya, dan dia yang akan disalahkan rakyat. Maka cara terbaik adalah membongkar semuanya sekarang, menumpas akarnya, dan membersihkan nama pemerintahan agar tidak ikut terseret arus kejahatan masa lalu. Ketiga, ini bukti nyata Prabowo ingin membuktikan janjinya, tidak ada yang kebal hukum. Meski dulu mereka pernah bekerja sama, meski dulu Jokowi yang membuka jalan bagi Prabowo jadi presiden, tapi kalau menyangkut uang rakyat dan kejahatan negara, Prabowo tegas, persahabatan berakhir di meja hukum. Pukul 4, jam 7:30. 4. Kasus besar yang jadi sasaran utama penyelidikan KPK. Nah, ini dia bagian yang paling membuat kubu Jokowi gemetar. Ada setidaknya 4 kasus besar yang menjadi fokus utama penyelidikan atas perintah Prabowo, dan semuanya berpusat langsung pada kebijakan dan perintah Joko Widodo. 1. Korupsi proyek strategis nasional. Selama 10 tahun, Jokowi meluncurkan ribuan proyek strategis dengan nilai ratusan triliun rupiah. Hasilnya, banyak yang mangkrak, banyak yang hancur sebelum selesai, banyak yang harganya membengkak berkali-kali lipat. BPK menemukan banyak ketidakwajaran. Dana triliunan rupiah dicairkan atas perintah langsung Presiden, tanpa lewat prosedur tender yang benar, dan seringkali diberikan ke perusahaan-perusahaan milik kroni dekat keluarga. Uang rakyat yang seharusnya membangun fasilitas diduga besar masuk ke kantong pribadi. Prabowo minta KPK teliti satu persatu perjanjian kontrak dan aliran uangnya. 2. Dugaan korupsi ekspor dana bantuan sosial dan dana desa. Ini kasus paling menyakitkan rakyat. Dana miliaran hingga triliunan yang dikhususkan untuk rakyat miskin ternyata banyak yang tidak sampai ke tangan warga. Ada indikasi kuat dana ini digunakan sebagai alat politik, dibagikan ke tim sukses, dan tercatat ada manipulasi data penerima. Yang paling mencurigakan, pencairan dana ini selalu melibatkan perintah langsung dari pusat. Banyak bukti transaksi yang mengarah ke lingkaran terdekat Jokowi. Prabowo marah besar mengetahui fakta ini dan minta KPK usut sampai ke sumber kebocorannya. 3. Dugaan korup sendiri. Dia sadar lebih baik bermusuhan dengan satu orang mantan presiden daripada bermusuhan dengan seluruh rakyat Indonesia. Dan Prabowo memilih berpihak ke rakyat, ke kebenaran, dan ke hukum. Jam 12:45, pukul 15, penutup, mulai sekarang tidak ada yang kebal hukum. Saudara-saudara pendengar sekalian, itulah laporan lengkap mengenai langkah besar Presiden Prabowo Subianto yang resmi mendesak KPK memeriksa Joko Widodo terkait dugaan korupsi masif. Ini adalah hari bersejarah. Ini adalah bukti nyata bahwa zaman di mana pejabat tinggi bisa berbuat semena-mena, mengeruk uang negara sesuka hati lalu hidup tenang dan aman sudah berakhir.
Ya, halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan teman-teman bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membedah sebuah isu krusial yang sedang menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat, yaitu sejauh mana komitmen penegak hukum dan prinsip equality before the law atau kesamaan kedudukan di hadapan hukum ya benar-benar diterapkan di Indonesia saat ini, teman-teman. Ya, di kursus ini kembali memuncak seiring memuncaknya berbagai tuntutan serta desakan dari elemen masyarakat sipil terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan figur-figur penting di lingkaran kekuasaan. Ya, Sobat Politik, beberapa waktu terakhir publik disuguhkan oleh pergerakan aktif dari deretan aktivis, akademis hingga kelompok gerakan masyarakat sipil yang mendatangi gedung KPK. Mereka secara resmi menyerahkan berkas laporan serta meminta lembaga anti rusuh tersebut untuk tidak ragu membuat kembali, menelaah serta mengusut secara transparan berbagai indikasi dugaan korupsi, kolusi, nepotisme maupun tindak pidana pencucian uang. Ya, di sisi lain, Sobat Politik, semua pihak juru bicara KPK menyampaikan argumentasi prudensial. KPK menegaskan bahwa setiap penanganan perkara mulai dari penelaah berkas, klarifikasi saksi hingga penuntutan status hukum seseorang wajib berpatokan pada kecukupan alat bukti, relevansi hukum serta pemenuhan yang berlaku. Ini bukan sekedar atas dorongan opini publik semata. Ya, untuk memahami dinamika ini secara menyeluruh, teman-teman, mari kita analisis persoalan ini melalui 4 pilar utama penegak hukum. Yang pertama, pilar pertama, prinsip kesamaan kedudukan di muka hukum. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 secara tegas menamakan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Atas dasar normal institusi ini, tidak boleh ada pihak manapun yang memperoleh imunitas keistimewaan hukum, baik itu pejabat aktif, mantan pejabat tinggi negara, maupun jajaran kerabatnya. Penegakan hukum wajib berdiri tegak tanpa tebang pilih. Pilar kedua, independensi dan penindakan berbasis pembuktian atau evidence based. Sebagian masyarakat lembaga anti rasuah. Di sini, teman-teman, KPK bekerja berdasarkan mekanisme standar operasional yang baku. Pemanggilan seseorang sebagai saksi atau proses klarifikasi laporan merupakan tahapan prosedur normal dalam melengkapi instruksi suatu perkara. Oleh karena itu, penyelidik dituntut untuk tetap profesional, rasional, serta mengedepankan kepastian hukum. Pilar ketiga, teman-teman, urgensi audit komprehensif tata kelola kebijakan. Pada sorotan publik sesungguhnya tidak hanya bertuju pada aspek individu, melainkan pada pentingnya transparansi tata kelola kebijakan strategi, di mana, teman-teman, audit komprehensif terhadap proyek-proyek besar, efisiensi saluran bantuan sosial, pengelolaan komoditas nasional, hingga perizinan sumber daya alam sangat krusial dilakukan untuk mencegah potensi bocornya keuangan negara dan menyelamatkan aset negara. Kita lanjut, teman-teman, pada poin keempat, adanya edukasi publik dan asas praduga tak bersalah. Ya, sebagai masyarakat yang cerdas secara hukum, kita harus senantiasa berjunjung tinggi atas presumption of intention atau praduga tak bersalah, di mana, teman-teman, pemanggilan atau klarifikasi oleh aparat penegak hukum tidak serta-merta menandakan seseorang telah bersalah secara pidana sebelum adanya putusan majelis hakim yang berkekuatan hukum tetap atau ikrar.
Ya teman-teman, tingginya perhatian netizen dan masyarakat di berbagai platform media sosial mencerminkan besar harapan publik akan hadirnya keadilan dan transparansi di negara ini. Namun perlu kita ingat bersama teman-teman, kualitas penegak hukum suatu negara demonstrasi tidak diukur dari beberapa riuh perdebatan di ruang publik atau media sosial. Ini melainkan dari beberapa adil, objektif dan terujinya pembuktian tersebut di hadapan majelis hakim dalam proses peradilan resmi. Nah, teman-teman semua, penegakan hukum yang transparansi, akuntabel, dan bebas dari intervensi politik pragmatis merupakan fondasi paling utama dalam menjaga kelangsungan demonstrasi, kerja, serta kepercayaan rakyat terhadap negara ini. Ya, teman-teman semua, bagaimana pandangan mengenai dinamika penegak hukum ini? Silakan teman-teman tulis pendapat dan argumen kalian secara kritis dan santun di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa teman-teman untuk share video ini ke teman-teman kita yang lain agar banyak yang melek akan politik mendalam lainnya. Ya, sobat politik, kita melihat juga di kolom komentar ada banyak tanggapan dari netizen yang sudah memberikan tanggapannya, dan mari kita saksikan bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya, teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Nagatira. Di sini dia berpendapat, iya, periksa adili Bapak Joko Widodo, Pak. Kita lanjutkan, sobat politik. Coki Valevi memberikan komentarnya, harus periksa semua geng Solo. Kita lanjut, sobat politik. Juna memberikan tanggapannya di sini, lambat bukan karena sengaja, tapi karena ada sesuatu yang menggiurkan. Kita lanjutkan, disampaikan oleh Kaviusis. Di sini dia berkomentar, wajib diperiksa dan harus disiar langsung saat ditanya penyidik yang sebanyak 45 pertanyaan sesuai hari kemerdekaan agar jelas dan terang benderang. Kita lanjut, teman-teman. Sujani berkomentar, kemerdekaan kita tersandara. Kita lanjut, soal politik. Tinana berkomentar, ayo kita basmi rame-rame, usut sampai tuntas para korupsi, kita ambil hartanya untuk bayar hutang negara kita ini. Ya, sobat politik semua, kita lanjut. Di sini juga teman kita Nardi memberikan tanggapannya, ini yang ditunggu-tunggu rakyat, mantap. Kita lanjut, sobat politik. Rujak Manis berkomentar, rampas aparat Jokowi untuk bayar hutang dan hukum mati. Ya, sobat politik, kita lanjut. Di sini juga teman kita Nabi Nur memberikan komentar, sangat disayangkan KPK, jangan tebang pilih, tegakkan hukum demi NKRI, usut tuntas dugaan korupsi Jokowi bersama keluarganya, rakyat mendukung sepenuhnya dari belakang KPK. Ya, sobat politik, kita lanjut. Nino berkomentar di sini, sepertinya masih malu hati karena si Joko lebih memberi sesuatu, mungkin seharusnya tidak tebang pilih, baru good. Kita lanjut, teman-teman. Disampaikan oleh teman kita Mahmur Romi. Di sini dia berpendapat, teman-teman, banyak sekali kasus yang melibatkan Mulyono, tapi tidak pernah ada penyesalan. Rakyat sudah tahu semua, tapi keadilan mana untuk bangsa dan rakyat ini? Ya, sobat politik, kita lanjut. Di sini juga teman kita Srianto berkomentar, tanggung jawab para penegak hukum tidak hanya di dunia tetapi di akhirat pun akan diminta pertanggungjawabannya. Semoga semua menyadarinya. Tegakkan hukum, tidak pandang bulu atau tebang pilih. Ya, teman-teman semua, kita lanjut. Di sini juga teman kita Nardi memberikan juga tanggapannya. Kali ini saya acungkan jempol pada Pak Prabowo. Ayo Bapak Presiden, hancur lemburkan sang koruptor. Hukum seberat-beratnya, rakyat dah tahu semua sebenarnya, cuman gak punya media, sarana dan sebagainya. Pokoknya Prabowo berpihaklah ke rakyat. Ya, teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik dan tanggapan dari netizen yang sudah kita saksikan bersama? Jangan lupa teman-teman untuk memberikan analisis kalian di kolom komentar di bawah, karena di sana kita akan berdiskusi bersama. Dan teman-teman, demikian saja untuk cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikut yang tak kalah menarik dari channel ini. Dan saya pamit undur diri. Salam NKRI, harga mati.